Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk bab kali ini kita mempelajari gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan, kaki, sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan atau bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Ketika kita bergerak menuju suatu tempat tertentu, kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu pula. Tahukah kamu bagaimana hubungan antara ketiganya? Pernahkah kamu berpikir bagaimana kaki dan tanganmu maupun organ tubuhmu yang lainnya dapat bergerak? Agar mengetahuinya, kita harus antusias mempelajari bab ini ya. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, ataupun parabola. Atau juga ada yang tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Nah, untuk mempelajarinya dan mengetahuinya, simak ya. Pertama-tama kamu akan mempelajari peta konsepnya tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak ini kamu akan mempelajari tentang hukum Newton 1, 2, serta 3. Kemudian gaya dan gerak terbagi menjadi dua. Ada gaya tarik dorongan, kemudian merubah, gesek, gravitasi, serta normal. Sedangkan gaya yang merubah itu ada yang merubah arah, kecepatan, serta bentuknya. Gerak terbagi menjadi dua, ada keadaannya dan lintasannya seperti apa. Nah, keadaannya itu bisa nyata dan semu, serta lintasannya bisa lurus, melingkar, dan parabola yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, gerak lintasan lurus terbagi menjadi dua, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, serta GLBB. Nah, GLBB ini terbagi menjadi tiga, ada percepatannya tetap, GLBB dipercepat, serta GLBB diperlambat. Gerak merupakan benda bergerak terhadap titik acuannya jika jarak atau posisi keduanya berubah. Contohnya kamu perhatikan kereta di sini. Kereta dari stasiun A ke stasiun B, pasti dia memiliki titik acuannya dan posisi keduanya pasti berubah. Kemudian gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Contohnya, kamu amati mobil-mobil yang ada di jalan. Pengamat di tepi jalan melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan ya. Jenis-jenis gerak menurut keadaan benda, yaitu tadi
Gerak nyata. Gerak nyata merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut lintasan atau bentuk lintasannya. Gerak lurus, lintasan berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Gerak melingkar, lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jarak benda terhadap pusat tetap, yaitu disebut dengan jari-jari, sedangkan posisi benda terhadap pusat berubah-ubah. Gerak parabola, lintasan berbentuk parabola. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu jarak setiap satuan sekon, sedangkan kecepatan perpindahan setiap satuan sekon. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dalam suatu waktu, sedangkan perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap yaitu kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam bentuk yang sama. Kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan besaran skalar yaitu nilai besar dan satu satuan, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor serta ada arahnya. Dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, yaitu dengan V kelajuan, S perpindahan benda, serta T adalah waktu tempuhnya. Contoh soalnya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Nah, pertama-tama kita harus ubah jam ini menjadi second. Ya, karena satuan waktu di sini waktu tempuhnya itu adalah second atau disebut dengan detik. Yaitu rumusnya S sama dengan V per T. Karena tadi awalnya adalah rumusnya V atau yang disebut kelajuan, S dibagi dengan T. S itu perpindahan benda dengan satuannya meter, sedangkan T itu adalah waktu tempuh dengan satuannya adalah second atau S. Nah, dengan kata lain, S atau waktu yang sudah kita tahu sama dengan V kelajuannya dikalikan waktu tempuhnya. Berarti jam ini, 2 jam ini kita jadikan detik dulu. 2 jam sama dengan 7.200 second atau detik. Maka 10 yaitu kelajuannya 10 meter per second dikali dengan 7.200 waktunya yang ditempuh sama dengan adalah 72.000 meter atau dijadikan kilometer 72 kilometer. Maka dengan jarak Bogor ke Puncak jarak tempuhnya adalah 72 kilometer. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Grafik gerak lurus beraturan dengan kelajuan dan waktu tempuhnya. Percepatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu.
Dengan rumus A sama dengan V per T dikurang V per 0. Jadi kelajuannya dengan jarak tempuh dikurang dengan kelajuannya dengan jarak di awalnya dibagi waktunya. Maaf, PT itu adalah maksudnya jarak dari selang waktunya gitu ya, percepatan dari selang waktunya yang pertama dibagi dengan kelajuan di awal atau titik nolnya. Jika dipercepat, nilai A positif, jika diperlambat nilai A negatif. Maka rumusnya adalah V per T sama dengan V0 ditambah AT. Gerak lurus berubah beraturan GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatannya tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Nah, dorongan dan tarikan ini yang akan menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan sama saja dengan gaya searah-arahnya gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur, serta gerak diperlambat beraturan, gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI atau satuan internasional adalah Newton. Dalam CGS adalah Dyne. Lambangnya D kecil. Gaya dilukiskan dengan garis berarah anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Mengukur gaya, alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Ini neraca pegas ya, dan ini adalah dinamometer. Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R besar. Itu disebut dengan resultan. Gaya yang segaris dan searah itu dikatakan dijumlahkan. Gaya yang segaris dan berlawanan arah itu harus dikurangi. Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya magnet, gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya pegas. Biasanya gaya otot itu dihasilkan oleh tubuh kita, contohnya pada saat kita mendorong atau menarik. Kemudian gaya magnet diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gravitasi bumi, daya tarik bumi terhadap benda yang di permukaan. Contohnya kita bisa berjalan ya kan, itu karena adanya gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi. Kemudian ada gaya mesin, gaya dari hasil kerja mesin, serta gaya listrik yang tentunya gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Serta gaya pegas, yaitu gaya dari kerjanya benda elastis, contohnya ketapel seperti itu ya. Terus kemudian karet, nah itu adalah gaya pegas yang benda-bendanya elastis. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat
dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Ya, gaya gesek statik yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak, sedangkan kinetis dia sudah bergerak ya. Serta kelajuan kinetis itu adalah batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis lebih besar daripada gaya statik maksimum. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu, sedangkan percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan gaya suatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A kecil. Jika gayanya berlawanan arah, akan mengalami perlambatan dengan lambang minus A. Nah, seperti ini. Ketika hurufnya A, maka tidak ada minusnya ya. Benda mengalami percepatan. Nah, sedangkan yang berlawanan akan mengalami perlambatan seperti ini. Gaya pada jembatan, contohnya itu jembatan cantilever. Nah, nih, tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi renggangan. Makanya dari penyangga yang satu dengan yang lain adanya renggang ya, atau jarak. Kombinasi setiap bagian membentuk segitiga biasanya. Nah, seperti ini segitiga. Maksimalnya panjangnya itu adalah 240 meter. Jembatan lengkung. Nah, jembatan lengkung ini adalah konstruksinya berbentuk busur, setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka. Maksimal panjangnya adalah 900 meter. Nah, kemudian ada jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang gitu. Jadi adanya rentangan dari sisi yang satu dengan yang lainnya. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya sampai 1780 meter gitu ya. Massa dan berat benda. Berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut, sedangkan berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. Dengan rumus gravitasi bumi adalah 9,8 Newton per kilogram ya, atau dengan setara dengan 1,6 Newton per kilogram gravitasi bulannya. Dengan rumus W M G, yaitu W dengan berat benda, M dengan massa benda, serta G adalah percepatan gravitasinya dengan satuan meter per sekon, massa benda satuannya kilogram, serta berat benda massa satuannya adalah Newton atau N, hukum 1 Newton. Nah, resultan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan, hukum Newton 2 ya. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gayanya. Dengan rumus F sama dengan M kali A, dengan F tadi itu adalah percepatannya, mas M kemudian itu adalah M itu adalah massanya, sedangkan A itu adalah percepatan per meter per sekonnya. Nah, kemudian
Lanjut, hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum reaksi-reaksi yaitu gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat kecepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi, sedangkan gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak sering disebut gaya normal. Nah, itu dia materi yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan ada beberapa yang ada yang Ibu ralat ya. Tadi gaya maksudnya itu adalah lambangnya F, ya, maaf, Ibu tadi menyebutkan percepatan, sedangkan percepatan itu adalah lambangnya adalah A atau A kecil tadi. Terus kemudian A tadi itu adalah percepatan ya kan, sedangkan VT itu adalah kecepatan akhir, bukan waktu, maaf. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, yaitu dengan satuan meter per sekon, sama-sama meter per sekon. Dan T yaitu tentang waktu atau selang waktu yang ditempuh maksudnya ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai di pertemuan berikutnya, masih dengan gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.